Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Ahmad Dona. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 30 sampai 3 Juni 2022 ataupun minggu terakhir sekaligus minggu pertama di bulan Juni 2022. Oke, sebelum kita mulai ke dalam fundamental dan kalender ekonominya dan juga beberapa notes, di sini sebelum kita mulai, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe, hidupkan loncengnya, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui apa yang terjadi selama seminggu kemarin dan mungkin akan terjadi di minggu ini, secara fundamental tentunya. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja untuk di minggu lalu ya. Untuk di minggu lalu, di hari Senin tanggal 23 Mei itu kita ada yang namanya di Euro Jerman Ifo Business Climate itu ternyata lebih tinggi dari perkiraan sebesar 93 yang dimana itu bagus. Lalu dari Selasa kita ada Governor Barry Speak itu ternyata tidak terlalu ternyata efeknya, tetapi lebih berefek ternyata ada Presiden Lagarde Speak-nya ataupun Presiden dari ECB. Itu ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali. Nanti kita akan bahas di notes-nya. Lalu dari hari Selasa juga di sore hari ada German Manufacturing Service. Semua di sini ternyata kurang bagus dari segi servisnya. Dari semua negara, dari Euro, dari Eropa, Inggris, bahkan sampai di Amerika Serikat. Lalu di minggu lalu juga kita ada Airbnb. Untuk pertama kalinya dia sudah menaikkan sampai di 2%. Itu sangat gede sekali sih 2%. Secara bertahapnya sangat besar. Dan ini baru sampai di pertengahan tahun. Belum sampai akhir tahun. Jadi kita tunggu aja apakah sampai di akhir tahun akan ada kenaikan lanjut mengenai suku bunga di Airbnb atau tidak. Nah, untuk di Euro, Jerman GDP-nya tetap seperti perkiraan yaitu 0,2. Lalu untuk di Core Durable Goods di Amerika, ternyata cukup sedikit. Nah, di hari Kamis kita ada FOMC Meeting Minutes dan di GDP, dan ternyata GDP di Amerika itu ternyata drop sebesar minus 1,5%. Nah, di sini berhubungan antara FOMC Minutes dan GDP ini akan saya bahas nanti di notes-nya. Mengapa kemarin yang sekiranya teman-teman trading di Euro, Pound, plus semua yang bercounter dengan USD itu mengalami penguatan. Lebih tepatnya itu terjadi ketika saat adanya FOMC ini terjadi dan keluar data dari GDP, bahkan data dari hari yang kemarin itu tentang core durable goods-nya, seperti itu. Nanti kan akan saya bahas nanti. Lalu dari Selasa, oke, ini berarti habis ya. Jadi untuk di minggu ini kita ada beberapa kejadian seperti biasa. Kalau kita di awal bulan kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya NFP. Oke. Nah, sebelum kita bahas masuk ke dalam yang namanya berita di minggu ini, di sini saya ingin mengingatkan ke teman-teman bisa join ke channel Telegram Amandana, di mana nanti linknya itu akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke. Jadi linknya itu seperti yang teman-teman lihat di layar, itu merupakan link dari channel Telegram Amandana. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal forex secara gratis, analisa market juga, dan edukasi forex secara gratis yang biasanya itu akan diberikan lewat Zoom setiap hari Kamis malam. Dan untuk di hari Selasa malam itu biasanya akan diadakan live dari YouTube, baik itu live trading ataupun sekedar analisa market juga, seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana dan segera join di sana. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk di minggu ini. Di hari Selasa kita ada Jerman Unemployment Change dan Jerman Unemployment Rate. Lalu ada Kanada di GDP-nya dan di USD kita ada Consumer Confidence. Nah, untuk di hari Selasa lebih fokus kita lihat Consumer Confidence-nya, apakah drop atau bagaimana. Jika drop berarti ada sedikit permasalahan. Lalu di hari Rabu kita ada GDP di Australia. Terus untuk di
Untuk di malam hari kita ada ADP non-farm employment change, lalu di hari Rabu malam kita ada BOC interest rate decision, lebih tepatnya adalah Bank of Canada, yang dimana Kanada ini keperkiraan akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 poin menjadi 1,5% dari yang sebelumnya, yaitu hanya sebesar 1%, seperti itu. Lalu di malam harinya juga, lalu di sini kita ada ISM Manufacturing PMI, lalu juga ada JOLTS Job Opening di sini. Nah, di hari Kamis itu kita tidak ada, dan kita langsung loncat ke hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Di sini kita ada yang namanya NFP seperti biasa, yang dibarengi di sini dengan yang namanya ISM Manufacturing PMI, dan tidak ada Kanada di sini berarti ya, seperti biasanya. Oke, di hari Jumat ini seperti biasa, jika teman-teman ingin trading di NFP, di sini tidak akan saya bosan untuk kasih tahu bagaimana trading berdasarkan NFP ya. Kita lihat dulu bagaimana pendapatan rata-rata per jam dari yang per tahunnya dan per bulannya. Jika ini lebih bagus dari perkiraan ataupun lebih bagus dari sebelumnya, itu lebih bagus sekali. Lalu ada NFP, non-farm payrolls, jika itu juga lebih bagus daripada yang sebelumnya, dan employment rate lebih bagus juga dari yang sebelumnya dan perkiraan, maka otomatis USD akan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi jika nanti average hourly earning ini ternyata kurang di bawah perkiraan, non-farm payroll juga kurang berada di bawah, kemungkinan NFP akan mengalami data NFP ketika jelek, gejolak dari market US dollar itu kemungkinan akan drop, akan lebih turun lagi, seperti itu. Dan dibarengi dengan ISM non-manufacturing PMI-nya, yang dimana ini cukup berpengaruh juga ke dalam market dari indeks dolar itu sendiri. Di sini kita lihat bahwa untuk tingkat pengangguran ini hanya sebesar 3,6%, which is itu bagus, dan untuk non-farm payroll ini perkiraannya 310 dibandingin dengan sebelumnya itu hanya 428.000. Itu kemungkinan akan ada sedikit pengurangan. Saya rasa nanti di hari Jumat itu tanggal 3 NFP-nya kemungkinan akan berdampak kurang bagus, sepertinya ya. Ini hanya perkiraan saja. Terus untuk di unemployment rate kemungkinan akan tetap segitu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit mengenai apa yang terjadi kemarin bagi yang teman-teman trading di euro, terus di US dollar juga seperti itu. Jika teman-teman merasa US dollar itu mengalami penurunan, itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal, yang dimana kalau saya kasih tahu itu di minggu lalu bahwa US dollar itu mengalami penguatan karena dampak dari fundamentalnya sendiri, nah dimana mengalami penguatan dari naiknya suku bunga Amerika menjadi 1% dan akan terus menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin setiap pertemuan selama tiga kali pertemuan. Saya lupa saya kasih tahu. Nah, di sana dampaknya itu ternyata membuat market lebih condong untuk memilih US dollar dibandingkan mata uang yang lain. Bahkan untuk gold sendiri di 2 minggu yang lalu itu mengalami drop yang cukup signifikan. Tapi untuk yang di minggu lalu itu ada sedikit beberapa hal yang dipengaruhi sehingga US dollar itu mengalami drop yang ya lumayan lah. Nah, di sini notes-nya akan saya bacakan satu persatu ya. Dari nomor 1 di sini ECB mungkin akan keluar dari suku bunga negatif pada bulan Desember. Di sini perkataan dari Christine Lagarde selaku dari Presiden Bank Eropa ataupun European Central Bank itu sudah memastikan bahwa dia akan mematok di bulan September ataupun di kuartal ketiga itu kemungkinan akan adanya mulai perubahan dampak dari suku bunganya Eropa. Yang seperti yang kita tahu bahwa suku bunga dari deposito itu kan masih minus 0,5%. Untuk suku bunga relatifnya itu masih di 0%.
Nah, untuk di bulan September yang berhubungan dengan yang namanya bantuan stimulus ekonomi, itu kemungkinan akan di stop juga. Jadi semua yang terjadi di bulan September untuk di euro itu akan mengalami gejolak yang cukup lumayan. Dibarengi dengan yang di nomor 2, yaitu zona euro merencanakan perubahan kebijakan fiskal dari mendukung ke netral. Ini maksudnya adalah kalau kita lihat di euro, ECB itu lebih condong membantu perekonomian yang ada di market, seperti yang di bulan-bulan sebelumnya akibat dampak dari pandemi COVID, bahkan dampak dari perang itu sendiri antara Ukraina dan Rusia. Dampaknya itu sangat berasa ke negara Eropa. Jadi nanti di bulan September akan ada kebijakan fiskal yang dirubah dari yang semulanya mendukung semua kegiatan market, dan nanti di bulan September itu condong untuk lebih ke netral. Jadi kita akan tunggu di bulan September bagaimana kebijakan dari ECB itu sendiri. Yang kita tahu juga bahwa di Eropa itu mengalami tingkat inflasi sebesar 7,4%. Dan kita akan lihat di bulan September apakah akan ada kenaikan dari tingkat inflasi akibat dari dampak perang ataupun tidak ada, seperti itu. Di nomor 3, Ketua IMF tidak mengharapkan resesi, tetapi tidak mungkin itu tidak terjadi. Ini maksudnya adalah Ketua IMF ataupun International Monetary Fund itu sebenarnya tidak mengharapkan negara-negara maju, negara-negara yang ekonominya besar itu mengalami yang namanya resesi. Tapi karena dampak dari perang, dampak dari COVID, dampak dari inflasi secara global juga, jadi itu sebenarnya tidak bisa terelakkan seperti itu. Jadi dampak resesi itu sudah benar-benar di depan mata sebenarnya. Bahkan di Indonesia pun di Indonesia sendiri belum akan menaikkan suku bunganya. Untuk Bank Indonesia sendiri belum menaikkan suku bunganya, dan tingkat inflasi sendiri masih lumayan tinggi lah bisa dibilang. Jadi teman-teman kalau yang berasa harga-harga pada naik, itu memang karena semua tingkat inflasi di seluruh dunia itu naik. Jadi semua harga barang itu pasti naik, seperti itu. Di nomor 4, kita ada pembuat kebijakan Fed mendukung 2 kenaikan suku bunga besar dan mungkin akan ada jeda di bulan September. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa US dollar itu sempat drop habis-habisan di minggu lalu? Itu ada isu, lebih tepatnya kata-kata dari beberapa pembuat kebijakan yang ada di The Fed itu menyatakan mereka setuju akan menaikkan suku bunganya seperti yang dikatakan oleh Jerome Powell sebesar 50 basis point di 2 kenaikan selanjutnya, yaitu di bulan Juni atau bulan Juni-Juli, itu saya lupa, itu mendukung sebesar 50 basis point. Tapi karena dengan tingkat inflasi yang cukup besar, yaitu mencapai 8%, itu kemungkinan di bulan September The Fed kemungkinan akan mengerem daripada kenaikan suku bunganya, karena dampak dari kenaikan suku bunga secara besar-besaran kemarin itu berdampak pada GDP dari Amerika itu sendiri, seperti yang sudah saya kasih lihat tadi, sebesar minus 1,5%. Dampaknya adalah ketika suku bunga itu naik, maka semua perputaran roda ekonomi itu pasti akan mengalami yang namanya transisi dari yang sebelumnya itu full bisa diakses mudah oleh para pelaku ekonomi, dan sekarang mulai berhati-hati. Lebih tepatnya switch ya, kayak di perpindahan portofolio lah, kayak bahasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang sebelumnya itu mudah untuk mengakses bank, mudah melakukan pinjaman dan sebagainya, itu untuk saat ini itu dipersulit karena
The Fed ingin mengembalikan apa yang ada di masyarakat kembali ke bank The Fed itu sendiri, seperti itu. Jadi dampaknya adalah ekonomi itu mulai berdampak negatif walaupun sebelumnya berdampak positif. Nah, untuk di saham-saham sendiri, karena orang-orang menilai bahwa dampak dari kenaikan suku bunga ini mulai berdampak negatif terhadap apa yang terjadi di masyarakat, itu masyarakat mulai berpindah dari yang awalnya mendukung US dollar mulai berpindah ke saham lagi, seperti itu. Jadi kalau kita lihat saham-saham di Amerika itu mulai ada penguatan karena orang-orang mulai berpindah dari yang sebelumnya dari US dollar ke saham, seperti itu. Jadi itu dampaknya, lebih tepatnya dilema dari suatu bank sentral jika langsung menaikkan suku bunganya itu terburu-buru tapi perekonomiannya belum mendukung, bisa dikatakan akan terjadi gejolak ekonomi yang lumayan, seperti itu. Di nomor 5 kita ada New Zealand menaikkan suku bunga 50 basis point, menandakan lebih banyak lagi yang akan datang. Nah, seperti yang sudah saya katakan, New Zealand sendiri sudah 2%. Untuk di selanjutnya kita akan tunggu aja berapa persen nanti sampai di akhir tahun. Untuk nomor 6, pertarungan The Fed melawan inflasi masih panjang seperti yang di nomor 4 tadi. Nah, di nomor 7, sebagian besar peserta FOMC Mei pada bulan Mei kemarin itu mendukung 50 basis point di bulan Juni dan Juli. Oke, berarti di bulan Juni dan Juli akan ada kenaikan sebesar 50 basis point. Tapi nanti di bulan September, The Fed kemungkinan akan meredam kenaikan suku bunganya dan membiarkan market itu bekerja dengan sendirinya supaya tahu apakah di bulan September nanti angka dari inflasi itu bisa turun atau tidak. Jika nanti dirasa angka dari inflasi itu belum bisa turun, kemungkinan akan ada yang namanya penguatan lagi untuk menaikkan suku bunganya, seperti itu. Jadi nanti di bulan September kita ada 2 kejadian penting untuk saat ini, yaitu dari Eropa dan di Amerika itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk di Bank Kanada di nomor 8 akan menaikkan suku bunga 50 basis point yang di atas 1% seperti yang tadi. Lalu di nomor 9, tantangan kenaikan suku bunga adalah adanya perlambatan ekonomi yang membayangi. Seperti yang sudah saya katakan, yaitu ketika suatu negara menaikkan suku bunganya secara cepat dan masif, tantangannya adalah perekonomian yang dikiranya itu kuat ataupun strong, ketika ada yang kenaikan suku bunga yang secara mendadak dan cepat, itu bisa yang semulanya perekonomiannya strong itu bisa tiba-tiba drop habis-habisan, seperti itu. Jadi itu yang dirasakan oleh di Amerika karena kemarin The Fed langsung menaikkan suku bunga secara cepat. Kalau kita lihat di sini ya, di Fed Rate Monitor Tool seperti biasa, di bulan Juni akan ada kenaikan menjadi 1,5 dan di bulan Juli kita akan mencapai di 2%. Nah, di bulan September ini kita mulai 50-50, apakah akan naik menjadi 2,25 atau di 2,5. Di sini kita bisa lihat bahwa kenaikan dari 2% menjadi 2,25 kemungkinan di bulan September kenaikan suku bunga dari Amerika itu akan naik hanya sebesar 25 basis point menjadi 2,25. Dan untuk di bulan November menjadi 2,5 dan sampai bulan Desember itu menjadi 2,75. Berarti bisa dikatakan target di tahun ini di Amerika itu suku bunga acuannya mentok kemungkinan akan menjadi 2,75%, seperti itu. Nah, di sini kita lihat kalau di indeks dolar ataupun di DXY itu sendiri, sekarang DXY tertahan di indeks harga sebesar 101,635, walaupun semuanya masih berada di atas garis trendline ya. Jadi itu masih bersifat bullish. Lalu untuk VIX sendiri sekarang berada di angka 25, yang dimana orang-orang itu sudah mulai ketakutan di market itu sudah mulai tidak terlalu
dominan lagi seperti yang kemarin-kemarin ketika pada saat FOMC menyatakan suku bunganya itu terjadi switch besar-besaran yang dimana ketakutan di market itu mulai berpindah lagi dan sekarang sudah mulai turun di angka 25. Jika nanti turun di bawah 25 berarti market itu sudah mulai normal kembali. Berarti ketika sudah di bawah 25 indeks dolar berarti itu dinyatakan turun dan saham-saham seperti Dow Jones ini pasti akan naik. Saham Dow Jones, saham US 100 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan nanti. Dan untuk saat ini Dow Jones memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi di sini kita ada gap kecil di sini di harga 32.000 dan untuk di US 100 ini kemungkinan bisa naik lagi ya. Walaupun di sini sebenarnya kita bisa drop turun sampai di harga 10.000 sebenarnya. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja bagaimana sikap dari The Fed menghadapi inflasi, apakah benar di bulan September itu akan ada kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point ataupun berhenti dan angka inflasi itu akan turun. Itu nanti kita tinggal tunggu aja. Jadi selama di bulan September nanti kita akan lihat bagaimana dua negara, yaitu adalah negara Eropa dan negara Amerika Serikat sendiri itu akan memberikan dampak dari perekonomiannya terhadap di market, lebih tepatnya ke mata uang ataupun ke saham, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas bareng-bareng tentang pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan terima kasih juga share video ini ke teman-teman yang lain juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan selanjutnya. Bye-bye.